Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-22, yaitu Authorize DNS Server. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama konsep authoritative DNS server, yang kedua Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zone file, yang keempat konfigurasi forwarding, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman, dan materi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep authoritative DNS server. Nah, ke teman-teman, jadi pada video sebelumnya, di sini misalnya klien itu akan mengakses facebook.com ya teman-teman. Nah, di sini untuk klien itu tidak langsung terhubung ke facebook.com ya teman-teman. Nah, tetapi klien itu akan melakukan atau menanyakan IP dari facebook.com ini ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini local DNS itu akan bertanya dulu ke google.com ya teman-teman. Nah, mengenai IP dari Facebook ini. Nah, setelah google.com itu tidak memberikan IP atau domainnya ke local DNS server, baru local DNS server itu klien kita sudah dapat mengakses facebook.com. Nah, jadi klien itu akan bertanya dulu ke local DNS ya teman-teman, lalu local DNS itu akan bertanya ke google.com. Baru nanti local DNS itu akan memberikan IP-nya ke klien. Lalu klien baru itu mengakses Facebook.com ini, nah tetapi berbeda dengan authorized DNS ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini topologinya. Jadi konsep dari authoritative itu, klien itu akan menanyakan IP dari google.com ke local DNS, tetapi local DNS itu tidak usah menanyakan ke google.com lagi. Jadi local DNS sudah menyimpan atau nanti kita akan konfigurasi lokal DNS itu sudah menyimpan IP-nya atau nama domainnya dari facebook.com ya teman-teman. Nah, di sini kalian akan meminta ke lokal DNS itu, nanti lokal DNS akan memberikannya yaitu IP-nya 157.240.208.35. Nah, baru nanti klien itu dapat langsung mengakses ke facebook.com ya teman-teman. Nah, cara ini agar lebih memudahkan kita ya teman-teman. Jadi nanti kita mudah mengakses facebook.com-nya. Yang kedua, Debian untuk web server. Nah, jadi seperti topologinya. Nah, jadi pada DNS authoritative ini nanti klien itu akan bertanya ke local DNS. Nah, di sini kita membutuhkan dua server ya teman-teman. Nah, yang satu dijadikan sebagai local DNS dan yang satunya lagi dijadikan sebagai web server. Nah, nanti klien itu akan bertanya dulu name domain atau IP-nya. Dan itu ke local DNS. Baru nanti dapat terhubung atau mengakses web servernya. Di sini kita akan menggunakan topologinya ini ya teman-teman. Nah, jadi nantinya itu di sini terdapat dua server ya teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan mengelon server Debian ini. Nah, dijadikan sebagai web server. Nah, nanti server satu Debian ini dijadikan sebagai web local DNS. Dan di sini untuk clone kita akan dijadikan web server ya teman-teman. Nah, nanti klien ketika ingin mengakses web servernya itu sudah memiliki address atau domainnya. Nah, pada lokal DNS. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk mengklonnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja mengklon pada server 1 Debian. Kita bisa klik kanan, lalu pilih clone. Nah, di sini saya akan menamai yaitu web server. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa next saja. Lalu di sini kita bisa full clone. Kemudian kita bisa clone. Nah, di sini kita bisa menunggu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah jadi di sini tampilannya itu memunculkan output seperti ini ya teman-teman untuk menginstal ulang lagi. Nah, kita bisa setting terlebih dahulu ya teman-teman, dan di sini kita bisa power off terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa klik pada web server, kemudian kita bisa klik settings. Nah, di sini kita bisa pilih sistem. Nah, oke teman-teman, untuk hard disk ini kita bisa ke yang pertama ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, lalu di sini kita bisa start ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa login ya teman-teman.
Lalu di sini kita bisa masuk ke rootnya. Nah, di sini kita akan coba melihat IP-nya berapa ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kan IP-nya itu masih 10.10.10.2. Nah, ini itu adalah IP pada server 1 DB ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menggantinya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa ketik perintah yaitu nano /etc/ ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa mengganti IP-nya ya, teman-teman, menjadi 10.4. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ctrlx, kemudian itu enter. Lalu di sini kita bisa systemctl restart networking. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa enter. Lalu di sini kita bisa IPA. Nah, oke teman-teman, ini tuh IP-nya sudah berubah ya teman-teman. Di sini kita bisa pair saja. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa coba ping Google. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ubah pada hostname-nya ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketik perintah nano /etc/hostname. Di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita ubah menjadi yaitu server 3 Debian ya teman-teman. Kita bisa ctrlx dan ini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan mengubah hostnya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah nano /etc/host seperti ini, kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan ubah ya teman-teman menjadi, nah di sini kita bisa menambahkan ya teman-teman, yaitu IP pada server web server ini ya teman-teman, yaitu 10.10.10.4. Lalu di sini kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu SVR 3 Debian seperti ini, kemudian titik. Di sini saya akan menamakan yaitu titik teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ctrlx dan bisa enter. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini kita bisa ngeping ping server 3 debian.com. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa ctrlx. Dan materi ketiga, kita akan membahas konfigurasi zona file ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasinya pada server 1, yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini kita akan login saja ya teman-teman pada server 1 Debian-nya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke root pada server 1 Debian. Nah, di sini kita perlu menginstal bin 9 untuk mengkonfigurasi DNS, yaitu konfigurasi zone file ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintah yaitu apt install bin 9. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena di video sebelumnya kita sudah pernah menginstal bin 9-nya. Nah, kita akan konfigurasi ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke cd/etc/bin ya teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, nah di sini terdapat beberapa direktori yaitu merupakan default dari etc bin-nya. Nah, untuk pertama kita akan konfigurasi untuk zone file-nya ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ketik perintah yaitu nano namat lalu titik conf titik lokal. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kan terdapat tanda pagar seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu merupakan default dari bin-nya. Nah, lalu di sini kita bisa scroll ke bawah saja. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan yaitu zone tanda petik titik 2 lalu lita. Lalu di sini kita bisa kasih tanda kurung buka keluar. Lalu kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tab.
lalu tipe masternya. Nah, di sini kita bisa kasih tanda titik 2, lalu di sini kita bisa enter, lalu kita bisa tap lagi. Di sini kita bisa file. Nah, di sini saya akan menambahnya di etc/bin /dp titik berita ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa nanti kasih tanda titik 2 seperti ini, kita bisa kasih titik koma. Nah, jadi ini konfigurasi untuk kita disimpan pada file yaitu di /etc/bin/dp titik berita ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Di sini kita bisa kasih kurung tutup, lalu titik koma, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi yaitu zone. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ke topologinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini untuk zone itu IP-nya itu 3 ya teman-teman, atau dibalik dari belakang. Nah, di sini itu IP-nya itu 10.10.10. Nah, itu akan sulit ya teman-teman, tetapi jika nantinya misalnya di sini IP-nya itu 192.168.137. Nah, ini itu kita dijadikan sebagai zone pada konfigurasi IP-nya. Maka dibalik dari belakang menjadi yaitu 137.168.92. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa masukin IP yaitu 10.10.10.in, lalu addr.arpa. Lalu di sini kita bisa kasih titik 2 atas, lalu di sini kita bisa kasih tanda kurung buka keluar seperti ini. Di sini kita bisa enter, lalu kita bisa tap lagi. Nah, untuk tipe master, nah, kita bisa kasih tanda titik 2, lalu kita bisa enter lagi, kita bisa tap lagi. Lalu di sini kita bisa menyimpannya di file etc/bin/dp10. Seperti ini ya teman-teman. Lalu titik 2, lalu di sini kita bisa enter, lalu di sini kita bisa menambahkan kurung tutup keluar, lalu titik koma. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi pada zone file ya teman-teman. Kita bisa Ctrl+X, ini kita bisa enter. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai konfigurasi forwarding. Oke teman-teman, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa konfigurasi zone file itu kita akan berikan di DP, Lita, dan juga DP10 ya teman-teman. Sedangkan di sini belum ada DP, Lita, dan juga DP10-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi forwardnya ya teman-teman. Nah, kita dapat CP terlebih dahulu untuk menduplikasikan, yaitu CP DP tik lokal, kemudian DP tik Lita. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasinya. Kalian bisa ketik perintah nano dp titik beta. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ubah pada lokal hostnya ya teman-teman, menjadi lita.com. Oh ya teman-teman, jangan lupa di bagian terakhir kalian bisa kasih titik lagi ya teman-teman. Di sini untuk rootnya juga kita bisa ubah lita.com. Nah, ke teman-teman, kemudian kita bisa ke bawah lagi. Di sini itu terdapat add, lalu ada in. Nah, in itu adalah internet, sedangkan ns itu adalah nama server ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ubah pada localhost-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita bisa ubah menjadi server 1 ya teman-teman pada lokal DNS-nya. Di sini kita bisa mengubah IP pada server 1 10.10.10.2. Lalu di sini
kita akan mengkonfigurasi web server ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus saja. Oke teman-teman, di sini untuk localhost kita bisa kasih lagi yaitu NS1 seperti ini ya teman-teman. Nah, kita juga perlu ubah pada yang di sini. NS1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di bawah ini kita bisa konfigurasi web servernya ya teman-teman, yaitu add. Lalu kita bisa tab. Oke teman-teman, jangan lupa ini pakai huruf besar ya teman-teman. Lalu kita bisa tab lagi. Lalu di sini kita bisa masukin IP pada web servernya 10.10.10.4 ya teman-teman. Kita bisa enter lagi. Lalu di sini kita untuk webnya ya teman-teman, yaitu www. Kita bisa tab, lalu in, tab lagi. Lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu cname. Bisa tab lagi. Lalu di sini kita bisa menambahkan itu lita.com seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa kasih titik. Nah, ke teman-teman, kita bisa Ctrl+X, bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu untuk konfigurasi forwardingnya ya teman-teman. Dan materi yang kelima, kita akan bahas konfigurasi reversi file. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ls. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi dari db127. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu cp db.127. Lalu di sini untuk db.10. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa nano db.10 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, ke teman-teman seperti biasa untuk localhostnya kita bisa ubah ya teman-teman. Lita seperti ini. Lalu untuk yang rootnya juga kita bisa ubah .com. Jangan lupa kalian bisa kasih titik di belakangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk serialnya kita bisa ubah ya teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa di sini untuk localhost kita bisa ubah yaitu menjadi nes1.lita.com. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa memasukkan IP pada server Debian yang paling belakang yaitu IP-nya 2 karena IP-nya 10.10.10.2 teman-teman. Nah, di sini kita bisa 2, lalu kita bisa tab, lalu in, tab lagi, lalu di sini kita bisa ns, bisa tab lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan itu ns1 lita.com seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa belakangnya kita kasih titik. Oke teman-teman, jadi di sini untuk PTR itu kita bisa kasih IP paling belakang untuk web server ya teman-teman, yaitu 4. Nah, ke teman-teman, kemudian kita bisa ini, nah ini itu PTR. Nah, PTR itu fungsinya untuk menggabungkan IP dari web server dengan server satu Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa localhost, kita bisa ubah ya teman-teman menjadi www kemudian .lita.com. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itulah cara konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa Ctrl+X, saya bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti itu untuk konfigurasi refresh filenya ya teman-teman. Dan materi yang keenam kita akan membahas mengenai konfigurasi restart server. Oke teman-teman, di sini kita akan cek untuk konfigurasi yang telah kita buat pada video sebelumnya teman-teman dengan perintah yaitu namat lalu check config teman-teman seperti ini. Nah, di sini kita bisa enter.
Nah, oke teman-teman, nah ini kosong ya teman-teman, itu menandakan bahwa semua konfigurasi sudah berhasil atau sudah benar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lalu kita bisa cek konfigurasi dari nama checkzone lita.com dan dp.lita ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu terdapat output serial 2 dan juga oke teman-teman, itu menandakan konfigurasi DP Lita itu sudah berhasil. Lalu di sini kita bisa cek IP-nya dengan perintah nama checkzone, lalu IP-nya ADDR ARPA DP10. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu terdapat serial 3 dan juga oke teman-teman, nah itu sudah berhasil juga. Nah, ke teman-teman, di sini akan melakukan restart pada pin 9-nya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa ketik perintah yaitu systemctl restart pin 9. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman cara merestartnya. Nah, oke teman-teman, dan materi yang ketujuh kita akan membahas mengenai pengujian alternatif DNS server. Nah, oke teman-teman, nah pada Ubuntu klien kita akan mengkonfigurasi pada, nah di sini kita bisa ke nano/etc/resolve titik cancel lebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini untuk IP pada Google-nya, di sini kita bisa kasih pagar saja. Nah, di sini kita bisa enter ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa menambahkan name server. Lalu IP pada server 1 Debian ya teman-teman, 10.1.2 seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa ctrl plus X. Oke, kemudian bisa enter. Nah, lalu di sini kita cek dengan perintah yaitu dik lita teman-teman, di sini bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu sudah ada jawaban untuk lita.com ya teman-teman, merupakan IP atau nama domain dari IP web servernya yaitu 10.10.10.4. Lalu yang memberikan lokal DNS yaitu memiliki domain yaitu ns1 yaitu lita.com ya teman-teman, dan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, teman-teman, jadi seperti itu untuk pengujian pada kliennya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.